laksanakan. Sifat air, laksanakan. Coba belajar jujur. Kayak saya nih, lagi coba belajar jujur. Seperti jurusnya, degek ya degek, turun tungka ya turun tungka. Nah itu. Jurusnya benar ya benar, pas. Maksudnya benar tuh pas. Pas apa tuh? Sesuai anatomi tubuh yang sudah diberikan sang kholik. Itu pakai dirasakan segitu besarnya. Tambahan, kita tidak usah melihat apa yang di luar ini, di luar ciptaannya ini. Laut segitu, langit tidak disangga, dia bisa. Nggak usah jauh-jauh. Ini loh, bagai mata-mata melek, ya kan, celuk udah sampai langit. Itu apanya itu? Coba diteliti. Kuping cuma bolong begini doang, ada suara sekecil apapun kadang-kadang terdengar. Itu suaranya si anu, burung anu, binatang anu, padahal kecil. Itu kayak apa? Jadi ini yang kita pelajari. Ini tangan kok begini ya, kok nggak kayak tangan kucing. Nah itu luar biasa. Tapi orang kebanyakan, setahu saya ya, kebanyakan melihat yang di luar daripada diri yang setia. Terusin ya, diri yang setia pada yang tadi itu. Kebanyakan di luar itu apa tuh? Lihat laut diciptakan, lihat langit, gunung-gunung. Di sana banyak makanan terhampar ini yang dilihat. Dan sedang diri ini kita nggak ngelihat. Dari mana itu awalnya ceput sampai tuk, menghembuskan tentunya, bukan menghirup. Nggak terdeteksi karena mayoritas ngelihat keluar. Wah, si anu orangnya baik, hebat, itu ini dan sebagainya. Ini lidah seperti itu ya, tapi bisa setajam pedang, bisa berbahaya karena lidah tak berduri, apalagi bertulang. Nah, apalagi bertulang. Nah itu, padahal kalau kita gali ini yang ada lewat pencak tentunya ya, sesuai dengan anatomi tubuh, kita jangan keluar dari pencak. Ngomong apapun pencak, gerak, jurus berapa, metodenya yang mana, bungkus, tuntun, apa sambungnya. Nah itu harus beracu ke situ. Ini udah luar biasa, bisa 4-5 kali lipat sama yang di luar sana. Kegoipannya, ke apalagi tuh, kebesarannya, ke di luar sana kita bisa manage, kita bisa setir semua di luar sana. Entah itu matahari, entah itu apa, atmosfer ya kan, entah itu laut, gunung meletus dan sebagainya. Kita bisa tangani dengan badan yang segini. Kecil seperti ini, tapi yang segini luas, jutaan ribu kali sebesar ini, bisa kita manage, sudah pasti bisa kita manage. Yang udah-udah kan begitu, makanya sekarang bisa dipastikan bisa kita manage. Corona kayak apa? Tetap kepegang tuh. Dan insya Allah ya hilang. Tetap kepegang, yang udah-udah aja kepegang kok. Yang udah-udah kayak malaria ya kan, terus wabah apa lagi tuh, wereng itu ini, pegang kan. Jadi ya diri yang setia kepada hati sanubari. Olahraga, olah gerak diri yang setia. Jadi kita harus jujur melakukan gerakan-gerakan dalam
pencak diri yang setia kepada hati sanubari. Dan itu dicoba pelan-pelan. Dalam pelan-pelan ada kesabaran. Dalam pelan-pelan ada kewaspadaan. Masalah cepat dan keras itu dengan sendirinya, gak usah disetel. Ada seumpama. Ini ada seumpama. Kalau kita berlatih peningkatan fisik, taruhlah dari push up 5 kali dulu, 2 bulan 10 kali ya, 3 bulan sekian kali lah, terus sampai 100-200. Kalau kita mau hitung-hitung, mau kalkulasi secara pemikiran, diri yang setia ya, secara pemikiran diri yang setia kepada hati sanubari itu untuk apa? Kalau sampai 1000, 2000, 3000 buat apa? Buat mukul saudara, mukul musuh, sehingga kita punya target latihan 3000 push up. Buat apa? Makanya di pencak setia hati zamannya Pak Mariun itu saya dilatih nggak ada peningkatan fisik, udah jurus. Salah nggak disuruh push up, ulang. Tapi di kandidat salah buat alasan push up 5 kali, sit up 5 kali, salah. Padahal jurusnya bukan jurus SH, jurus kandidat. Nah ini karena memang tidak ada hubungannya dengan peningkatan fisik. Ini mukul begini aja nih, ini mukul nih, jelente ini mukul. Kalau nyerempet di mata itu buta. Padahal kekuatan selente ini apa sih? Itu kalau nyerempet di mata itu buta. Bet letak aja, ya kan? Bet letok aja, kepret. Itu kekuatannya siapa? Tapi buat cacat. Bisa juga mati. Padahal tanpa peningkatan fisik. Kenapa? Karena ciptaannya ini apa? Namanya nih, badan ini yang sudah diciptakan ini bukan untuk kuat, tapi bukan untuk lemah juga, untuk peka. Badan ini diciptakan untuk peka, jadi dilatih kepekaannya, bukan dibuat kebal. Ayo pukul perut dulu, brak dok, push up lagi, besok pukul lagi 5 kali, besok 10 kali, besok 15 kali, push up lagi. Bukan untuk kuat, bukan untuk kebal, tapi justru untuk peka. Jadi terbalik. Nah kalau udah terbalik, mau kembali, ya zamannya saya dulu. Dulu saya mengenal pencak esa, Pak Mariun, Pak Masadi dan sebagainya nggak suka. Makanya saya kebetulan ada yang energik, ya kan, ada yang menantang. Adu lari, adu cepat, adu speed, adu lama-lamaan latihan, adu itu dan adu berani dan sebagainya. Wow, zamannya saya dulu paling senang. Dan umur 14-15 itu memang senang seperti itu. Makanya nggak suka. Tapi balik lagi sejarah saya pribadi, yaitu tahun 2003. Nah kalau saya meneruskan pencak sarjana yang gambaran seperti ini, gimana? Nah itu. Terus kalau menurut Pak Tony kan pencak setia hati, setia kepada hati sanubari. Sebenarnya
Sanubari itu apa sih? Hati sanubari. Lubuk ya, mungkin lubuk. Hati sanubari itu lubuk pribadi. Nah itu, jadi pribadi itu dalam, diri pribadi. Nah kalau diri itu ini jasadnya, tapi kalau udah pribadi, ya contoh lu milih agama apa, itu pribadi itu yang milih, bukan diri. Ya mungkin kalau kita mau berbicara apa, hati sanubari ya lubuk yang dalam. Kalau mau diituin lagi itu teleng. Kembang teleng. Enggak, jadi di hati itu ada teleng itu yang nggak berubah-ubah, ya kira-kira begitulah. Yang nggak berubah-ubah itu yang kita ikutin. Yang mubah-mubah itu jangan gitu loh. Ya jelasnya lagi ya latihan, kecer dan latihan, lebih jelasnya ya seperti itulah. Karena kalau cuman lihat di YouTube, dengar si anu ceramah si ini, ya cuman sebatas lihat dan dengar, Tidak merasakan. dia tidak merasakan, tidak berbuat, tidak jadi oknum. Makanya yang surah itu dibilang oknumnya. Yang surah itu memang sudah oknumnya, keranjingan pencak, keranjingan permainan, keranjingan silat. Memang satu-satunya oknum. Itu tertulis dalam literatur. Figur sentral, betul. Karena dari figur sentral yang satu, kebetulan dia menurunkan beberapa. Kira-kira 50 murid ya. Tapi yang punya murid siapa aja? Dari 50 itu. Dari 50 itu paling 5, 4. Dari 4 orang ini siapa lagi yang turun ke bawah? Paling ini. Tapi semuanya kan ngaku-ngaku. Kecer Pak Mas Hadi, jadi kecer doang, nggak diapa-apain. Ketemu Pak Mun, baru 2 kali ngaku guru sama Pak Mun. Nah itu. Jadi mengatasnamakan. Tapi ya balik lagi, ya seperti itulah. Kasanah gitu. Tapi kalau kita mau sebenarnya bagaimana sih? Terjun langsung laksanakan. Gerak. Ngerasain gitu loh, ngerasain sendiri gitu loh. Jadi jangan cerita cabe pedes, jangan cerita. Ambil satu, nah cobain. Nah setelah digigit, ya gak usah disebut pedes atau dan sebagainya, ya kira-kira begitulah ibaratnya. Makanya kecer dan latihan. Kecer itu nerima sebagai kadang yang mau latihan pencak. Masalah persaudaraan kan proses itu, bukan ujuk-ujuk dia datang saudara. Kecer langsung saudara ya. Iya, kecer dan latihan. Nah pada waktu latihan ini proses yang pada akhirnya akan tumbuh rasa persaudaraan yang sebenarnya. Teknik nggak ada teknik, aplikasi nggak ada aplikasi. Orang jurusnya hidup, geraknya hidup. Jadi tekniknya di virus. Tekniknya disambung, aplikasinya disambung. Jadi belajar teknik itu berarti belajar jurus. Belajar sambung itu berarti belajar teknik, Oh, belajar aplikasi. Tapi kalau coba jalan, kamu jurus 17, saya jurus 2 ya. Nah, terus ini ya jadi kuncian ini mati. Nggak kepake. Karena itu hafal.